Terima kasih sudah menonton video ini. Kali ini aku akan membahas kasus menarik yang terjadi di Karawang yang melibatkan Neliwati. Dia adalah istri dari Pak Hairul dan ibu dari 3 anak mereka. Neliwati ini seorang ibu yang sangat pekerja keras, bahkan sukses merintis rumah makan Padang di Karawang, yang semuanya ia bangun dengan tenaga dan jerih payahnya sendiri. Sementara itu, suaminya, Pak Hairul, tidak terlibat sama sekali dalam usaha tersebut. Pak Hairul tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya menghabiskan waktu dengan nongkrong bersama warga sekitar serta hidup bergantung pada bisnis rumah makan istrinya. Mokondo sekali ya. Pak Hairul tidak pernah membantu Neliwati, yang bekerja keras menjalankan bisnis mereka. Awalnya Neliwati tidak terlalu mempermasalahkan itu, karena mereka cukup secara ekonomi berkat usaha rumah makan tersebut. Namun, masalah muncul ketika Pak Hairul sering meminta uang dari Neliwati untuk keperluan pribadi dan bahkan sering mengambil uang dari rumah makan tanpa sepengetahuan Neliwati. Yang ternyata, Pak Hairul menggunakan uang itu untuk wanita-wanita lain. Sejak tahun 2011, ketika rumah makan Neliwati mulai sukses, Pak Hairul mulai menikahi wanita lain, yang akhirnya diketahui oleh Neliwati. Hal ini menyebabkan pertengkaran besar di rumah mereka, namun Neliwati memaafkan suaminya. Tetapi, Pak Hairul tidak kapok, malah terus menikah lagi. Pada tahun 2021, ia sudah menikahi wanita lain sebanyak 4 kali, dengan uang hasil jerih payah Neliwati. Anak-anak mereka yang sudah cukup dewasa dan menyadari masalah tersebut, mencoba mengingatkan Pak Hairul untuk tidak selingkuh, namun Pak Hairul justru membentak mereka. Selain suka selingkuh, Pak Hairul juga ternyata kasar. Ia sering memukul Neliwati dan anak-anaknya. Dia tidak hanya tidak membantu mencari nafkah, tapi juga hobinya menikah dan bersikap kasar. Hal ini membuat Neliwati akhirnya berencana menggugat cerai suaminya, karena merasa sudah tidak sanggup lagi. Namun, rencana tersebut batal karena Neliwati tidak ingin membagi harta dan bisnis rumah makan yang telah ia bangun dengan suaminya. Meskipun tidak jadi cerai, ini tidak berarti Neliwati memaafkan suaminya. Neliwati telah dikhianati 4 kali oleh Pak Hairul, yang menikahi wanita lain. Pada Maret 2021, Neliwati mulai sering curhat dengan seorang driver ojol langganan di rumah makannya, Agus Marjukini, yang dipanggil Otong. Neliwati menceritakan suaminya yang menikahi wanita lain dengan uang hasil rumah makan. Neliwati bahkan merencanakan untuk menggunakan jasa dukun santet untuk membunuh suaminya. Ia memberi uang 5 juta kepada Otong untuk mencari dukun santet. Setelah 2 bulan menunggu, karena tidak ada reaksi, Neliwati memutuskan untuk mencari orang lain yang bisa membunuh suaminya secara langsung. Otong pun mengenalkan seorang kenalan bernama Iskandar yang akhirnya disepakati untuk dibayar 30 juta jika rencananya berhasil. Perjanjian tertulis dibuat dengan materai untuk menjamin jika Iskandar tertangkap, Neliwati akan membiayai keluarganya. Iskandar pun setuju, dan mereka menyusun rencana untuk menjadikan Pak Hairul korban begal. Otong akan memantau pergerakan Pak Hairul, yang sering bermain tenis dan nongkrong di sekitar Gospat Natayuda. Pada akhirnya, mereka merencanakan untuk menyerang Pak Hairul saat pulang di malam hari. Namun, setelah beberapa waktu, Iskandar kabur dengan uang muka 10 juta, membuat rencana mereka sempat gagal. Neliwati tidak menyerah dan meminta Otong untuk melanjutkan misi tersebut. Pada September 2021, Otong akhirnya mengenalkan 5 orang yang bersedia membantu mengeksekusi Pak Hairul. Mereka sepakat dengan bayaran 30 juta setelah rencana berhasil. Rencana mereka adalah menyerang Pak Hairul dengan cara begal saat pulang malam, dengan Otong sebagai eksekutornya. Pada 27 September 2021, mereka mulai melaksanakan rencana. Setelah maghrib, Otong mengikuti Pak Hairul yang sedang nongkrong dan menghubungi teman-temannya untuk siap-siap. Mereka mengikuti Pak Hairul sampai dekat rumahnya, dan akhirnya menyerang dengan nebas beberapa kali hingga Pak Hairul terjatuh dan terluka parah. Saat itu, anaknya, Rizka, mendengar keributan dan melihat ayahnya tergeletak di jalan. Rizka panik dan mencoba membangunkan ibunya, namun Neliwati pura-pura tidur. Setelah beberapa waktu, warga dan saudara-saudara mereka datang untuk menolong Pak Hairul yang masih hidup. Ia dibawa ke rumah sakit, namun meninggal keesokan harinya. Awalnya, semua orang mengira ini adalah kasus begal,
Namun polisi merasa ada kejanggalan. Tidak ada barang berharga yang hilang. Setelah diselidiki, polisi akhirnya mengetahui bahwa Neliwati terlibat dalam perencanaan ini. Polisi mulai mengawasi pergerakan Neliwati dan akhirnya menangkapnya saat ia bekerja di rumah makan. Neliwati mengakui bahwa ia melakukannya karena tidak tahan lagi dengan suaminya yang kasar, selingkuh, dan menikahi wanita lain dengan uang hasil kerjanya. Neliwati juga mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan lain karena suaminya yang keras dan kasar. Kasus ini mengungkapkan sisi kelam dari kehidupan Neliwati yang sudah tidak tahan lagi dengan pengkhianatan dan kekerasan yang diterimanya. Setelah diinterogasi, Neliwati mengakui semua perbuatannya. Polisi juga menemukan bahwa anak-anak dan keluarga Pak Hairul memaafkan Neliwati dan meminta hakim untuk meringankan hukumannya. Pada akhirnya, Neliwati dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Kasus ini memberi pelajaran berharga tentang perceraian dan pembagian harta, karena Neliwati tidak ingin harta yang ia perjuangkan dibagi dua. Harta yang diperoleh selama pernikahan, menurut hukum, dianggap sebagai harta bersama, meski hanya satu pihak yang berjuang untuk mendapatkannya. Jika tidak ada perjanjian tertulis sebelumnya, maka harta itu harus dibagi dua jika terjadi perceraian. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semua tentang bagaimana masalah pribadi bisa berujung pada tragedi yang lebih besar. Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Silakan tulis di kolom komentar.